alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Dengar? Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan kitab jenazah, pembahasan seputar jenazah, dan malam hari ini kita masuk di pembahasan mengkafani jenazah. Setelah sebelumnya kita sudah tamat dari pembahasan memandikan jenazah. Kita baca hadis pertama yang beliau sebutkan terkait dengan mengkafani, nomor 530. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, Kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bidin suhuliyah min kursufin laysa fi qamisun wala imamah, muttafaqun alaih. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata Rasulullah dikafani dengan 3 kain kafan. Rasulullah dikafani dengan 3 kain kafan. Di suhuliyah, putih bersih, min kursum, bahan kain itu dari kursum, dari katun. Laisa fiha qamis, Nabi ketika dikafani dengan 3 kain itu tidak ada qamis, tidak ada baju, hanya langsung kain kafan. Wala imamah, tidak ada imamah, tidak ada qamis, tidak ada gamis, Pak. Kalau perempuan tidak ada pakaian dasper, tidak ada imamah laki-laki, perempuan tidak ada jilbab. Langsung saja dengan 3 kain kafan. Langsung saja dengan 3 kain kafan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini pertama beliau bawakan untuk menjelaskan hukum mengkafani mayat. Sepakat para ulama seperti didukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa mengkafani jenazah mayat fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mengkafaninya, maka gugur dosa dari yang lain. Tapi kalau jika tidak ada kaum muslimin yang mengkafaninya, seluruhnya berdosa. Karena hukum mengkafani mayat fardu kifayah. Pembahasan kedua, berapa kain kafan yang kita pakai untuk mengkafani mayat?
Pertama, pembahasan secara umum dulu, laki-laki atau perempuan. Mayoritas ulama rahimahumullah menjelaskan itu cukup 1 lembar. Itu kalau berbicara cukup. Dengan 1 kain kafan itu sudah cukup tertunaikan kewajiban. Walaupun sunnah 3. Cukup 1 lembar. Itu kalau ditanya cukup. Itu kalau ditanya cukup. Tapi kalau kita mengkafani mayat dengan 3 lapis kain kafan, maka itu adalah lebih utama. Karena Nabi dikafani dengan 3 kain kafan, tanpa imamah, tanpa gamis. Tanpa gamis. Kemudian setelah itu para ulama membicarakan rinci. Kain kafan untuk laki-laki dan kain kafan untuk perempuan. Pertama laki-laki. Mayoritas ulama rahimahumullah menjelaskan sunnah 3 lapis kain kafan untuk laki-laki tanpa kain apapun. Tidak ada baju, tidak ada celana, tidak ada imamah. Langsung 3 lembar kain kafan. Langsung 3 lembar kain kafan. Ini laki-laki. Apa dalilnya? Hadis yang ada di hadapan kita. Nabi dikafani dengan 3 kain kafan. Nabi, manusia yang paling utama, dikafani dengan 3 lapis kain kafan, tanpa imamah, tanpa gamis. Cuma 3 kain kafan. Perempuan, berapa lembar yang dipakai untuk mengkafani? Kalau perempuan ada sedikit perselisihan dalam mengkafani. Pertama, ada yang berpendapat bahwa dalam mengkafani perempuan itu dengan 5 lapis. Dan mereka berbeda-beda menentukan 5 lapis itu. Bagi mengatakan 5 lapis. Ada mengatakan mizar, sarung bagian bawahnya. Kemudian komis, bajunya. Itu sudah 2. Kemudian ya, jilbab bagian atas ini itu sudah dianggap 3 ya. Setelah itu 2 lapis kain kafan. Jadi tidak 3 lagi, tidak 3. Sebagian orang tetap 3, ada sarung, ada gamis, ada jilbab. Tidak, ini pendapat mereka ini yang mengatakan 5, yang mengatakan 5 ini sarung, gamis, bajunya, kemudian jilbab, setelah itu 2 lapis kain kafan. Mereka berdalil dengan hadis dalam Sunan Abu Daud dari Laila bintu Qa'ib At-Taqafiyah, katanya dia menyaksikan mengkafani ketika meninggal putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka membungkus mengkafaninya dengan sarung, gamis, jilbab, 2 kain kafan. Tapi yang masalahnya hadisnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Nuh Ibn Hakim. Dia adalah rawi yang majhul, tidak dikenal. Rawi yang tidak dikenal. Oleh karena itu, pendapat ini
adalah pendapat yang tidak kuat. Syekh Al-Albani dhaifkan hadis tadi. Dasarnya tidak kuat. Pendapat yang kedua, mengkafani perempuan sama dengan mengkafani laki-laki. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang ada di buku ini. Nabi dikafani dengan 3 kain kafan. Dan tidak ada perbedaan antara Nabi dan para sahabat yang lain yang meninggal, laki-laki dan perempuan. Dan asas pensyariatan itu sama antara laki-laki dan perempuan. Kita bisa pindah dari kesamaan kalau ada dalil yang sahih. Dan di sini tidak ada dalil yang sahih yang membedakan antara kafan perempuan dengan kafan laki-laki. Tidak ada dalil yang sahih. Ada hadis dhaif. Ingat saja, di dalam sanadnya ada rawi bernama Nuh bin Hakim, majhul, tidak ditahu. Ini sebabnya dhaifan hadisnya. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah taala mendhaifkannya dan belum memilih dalam kitab Ahkamul Janaiz laki-laki dan perempuan itu sama kain kafan. Sama kain kafan. Dan ini pendapat tentunya yang benarnya. Seandainya sahih hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Laila bint Qa'ib, dari Laila bint Qa'ib At-Taqafiyah, seandainya sahih, maka kita akan bedakan antara laki-laki dan perempuan. Di sini tidak sahih, sehingga kita katakan sama hukumnya. Bagi yang membedakannya, dalil. Karena kita tidak bisa katakan sunnah tanpa ada dalil yang sahih, tanpa ada dalil yang sahih. Kadang kita dengar di penyelenggaraan jenazah yang hanya langsung menukil perempuan beda dengan laki-laki. Asalnya sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Demikian pula anak kecil sama juga dengan orang dewasa dalam mengkafani. Tidak ada perbedaan dewasa dengan anak kecil dalam hal mengkafani. Dalam hal mengkafani. Adapun nanti kalau kita mau dengan gamis, maka tentunya nanti akan berkurang kain kafannya. Dan ini nanti akan datang pembahasannya insya Allah di hadis yang berikutnya. Sekarang ini, iya, kebetulan juga hujan, kita praktek saja. Kita masuk di cara mengkafani. Kita masuk di pembahasan cara mengkafani. Dari pembahasan mengkafani jenazah. Nanti pekan depan baru kita masuk lagi, atau setelah pekan depan ya, kita masuk lagi di pembahasan tambahan dari mengkafani jenazah. Iya, kita masuk di praktek sekarang. Alhamdulillah.
Bismillah. Jadi karena kita biasa pakai terpal untuk di bagian luar, maka ini bagian paling bawah. Bagian yang paling bawah diletakkan. Sebelum kita taruh talinya. Iya. Jadi ini bagian paling bawah. Karena ini nanti akan menjadi bagian paling luar ketika kita masukkan ke dalam keran. Setelah itu kita memasukkan tali. Tali ini bukan sunnah. Bukan sunnah. Ini hanya sekedar untuk menjaga supaya kain kafannya itu tidak lepas saat diangkat. Sehingga karena ini bukan sunnah, tapi ini hanya kebutuhan untuk menjaga kain kafan, maka pembahasannya adalah berapa yang kita taruh sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau tinggi mayatnya, maka kita membutuhkan beberapa. Dari ini tali. Bisa di bagian kepala, kemudian di bagian dada, dan nanti di bagian kaki di bawah. Bisa juga di lutut, kemudian di kaki di bawah. Ini kain ini sesuai kebutuhan. Tidak ada aturan harus 3, 4, 5, tidak ada aturan. Karena ini hanya maslahat mengikat kain nanti supaya tidak terbuka. Setelah itu kita menggelar kain kafannya. Yang perlu kita ketahui bahwa jika kain kafannya adalah berbeda dari sisi baru, lama, bagus, tidak bagus. Kalau kain kafannya berbeda, kadang kan seperti itu. Ada orang kadang mau dikafani dengan kain ihram. Itu kan nanti diletakkan paling atas. Karena paling bawah Pak adalah yang paling bagus. Supaya itu nanti yang paling luar. Supaya itu nanti yang paling luar. Tapi kalau kain kafannya sama, maka tidak ada yang perlu kita bedakan dalam menggelarnya. Jadi kalau beda, usahakan yang paling bawah, yang paling bagus. Yang paling bawah. Kalau beda, iya. Kalau sama, maka tidak ada masalah. Jadi kita gelar kain kafan yang pertama. Kita gelar seperti ini anggap kalau beda berarti ini paling bagus. Ya. Yang jelek dua. Ini yang paling bagus. Berarti pas. Jadi paling bagus ini di bawah. Dan usahakan Pak, bagian kepala lebih banyak daripada bagian kaki. Jadi itu caranya. Dengan diukur bahwa harus bagian kepala itu lebih banyak lebihnya daripada bagian kaki. Nanti kita akan tahu alasannya sebentar. Nah, setelah itu kita simpan. Kita pakaikan parfum. Setelah selesai satu begini, kita pakaikan parfum. Kita pakaikan parfum. Anggaplah kita sudah pakai parfum. Kita sudah pakaikan parfum, berarti kita tambah, setelah itu tambah kain yang kita tambah kain kedua. Kita tambah kain kedua. Sama dengan tadi. Dan nanti kan kita bisa lihat ini lebihnya karena kan lantainya lurus. Ini kebetulan lantai kita menurun. Iya. Nah, taruh setelah itu parfum. Pakaikan ini parfum. Tambah ketiga. Jadi kita tambahkan kain ketiga. Nah, setelah itu kita pakaikan parfum. Nah, cuma ketiga ini ada perbedaan sedikit. Tambahkan parfum, tambahkan juga ini. Ya, ini Pak. Di bagian
mohon maaf, di bagian pantatnya. Untuk apa? Supaya nanti kalau ada keluar, ini yang menyerapnya duluan. Bukan kain kafan langsung. Jadi ini tambahkan di bagian pantatnya. Tambahkan di bagian pantatnya. Supaya kalau ada najis keluar, ini yang kena. Iya, pakai parfum. Pakaikan parfum. Iya, setelah ini semua siap, anggaplah yang pekan lalu itu mayatnya sudah kita mandikan, sudah kita lap. Yang ditutup dengan kain. Kain. Sarung kemarin, sarung. Sarung. Mana sarung itu? Oh, saja. Baiklah. Iya. Mayat. Iya. Situ berbalik sini. Karena mau kita angkat. Ini kan kita hayalkan bahwa ini mayat ditutup kan dari tempat permandian itu dengan kain panjang yang dari atas. Dari atas. Bahkan tolong sekarang angkat. Ada yang bantu. Karena kita butuh angkat. Pada orang supaya mayat ini tak jalan. Kepala di sini, Pak. Kepala sebelah sini. Iya, kepala sebelah sini. Balik ya. Kenapa sebelah sini, Pak? Kebetulan sebentar langsung untuk di praktek kuburan. Pantat di sini kasih kena, ya sini lagi, terus geser. Iya. Nah, geser lagi supaya lebih banyak kain. Baik. Nah, ini kain yang di atas, Pak. Siap. Datang sarungnya. Nah, ini kain yang menutupi tadi. Tadi kan Pak mengelilingi begini. Ini kan kita kelilingi begini. Setelah kita letakkan begini, kasih keluar ini. Yang tertindih. Keluarkan. Ini yang tertindih. Setelah itu kita mulai mengkafani. Nah, caranya ini harus hati-hati, harus perhatikan baik-baik. Dan ini cara berdasarkan penelitian dari ulama kita untuk memudahkan nanti di kuburannya. Jadi caranya Pak, kain kafan mana duluan kita angkat, yang kita lipat, maka bagian kanan dilipat ke kiri. Mana kanan ini mayat? Mana kanannya? Kan ini berarti bagian sini. Kita dari situ, ini Pak. Jadi dari tutut mayat. Jadi yang kanan duluan Pak. Sebentar saya akan kasih tahu rahasianya. Jadi kanan dulu, sini. Kita jepit di bawahnya. Mayat. Jepit di bawahnya. Jepit saja. Ini kan mayat. Perlakukan dia seperti mayat. Nah, jepit. Setelah itu kiri Pak. Kiri Pak. Nah, kita sudah jepit tadi itu supaya tidak dipegang. Kiri. Setelah kiri ini, jangan dulu dijepit. Kita keluarkan tadi sarung. Bisa dari atas, bisa dari bawah. Jangan dulu jepit dia. Jadi, kita tadi ambil itu sarung. Begini Pak. Bisa dari atas, bisa dari bawah. Ini mudah kita tarik. Dengan syarat tadi kita sudah longgarkan memang. Itu harus pas. Jadi longgarkan, kita tarik. Sudah. Setelah itu, kita jepitlah ini. Yang kiri. Apa rahasianya Pak? Kenapa kanan baru kiri? Karena nanti mayat di liang lahat, kita akan tidurkan ke sini. Kalau kita tadi ke sini baru ke sini, nanti itu kain akan jatuh. Coba. Tes ya, tes yang salah. Sehingga orang kadang butuh gulung di atas. Tidak perlu digulung. Ini sudah cara yang sudah diteliti. Sekarang, kalau kita begini Pak. Ini dulu, kalau kita salah. Kiri ke kanan. Baru ini begini. Coba mayatnya dimiringkan. Jatuh kain kafan. Terbuka semuanya. Dipahami mungkin? Harus kita perhatikan baik-baik. Itu caranya. Dan ini ulama kita sudah teliti bagaimana nanti diletakkan. Jadi, ulang. Kanan ke kiri. Jepit.
Setelah itu kiri ke kanan, jepit. Nah, sudah jepit begini, ini kan tidak perlu digulung, Pak. Kita kasih ke bawah ini. Orang kan biasanya dia kasih putar. Tidak dibutuhkan itu semua. Kan ini sudah terjepit dengan rapi. Terjepit, ini juga kasih ke bawah kepalanya, jepit. Setelah itu kain kafan kedua lakukan seperti yang pertama. Berarti kanan ke kiri, ya jepit, ya. Kemudian kiri ke kanan, jepit. Setelah itu yang terakhir sama dengan yang pertama dan kedua. Kita ke amanti. Bisa dikatakan? Bisa. Baik, Pak. Ini sama, jepit dulu, baru ini, Pak. Terakhir. Nah, ini kan sudah jepit, rapi. Ketika cara kita begini, kita tidak perlu itu gulung. Itu nanti bisa terbuka itu kalau kita gulung Pak ke sini, biasanya orang dia gulung tengah begini. Nanti kapan dibuka ini, langsung terbongkar. Mayat kan telanjang. Nanti mayatnya langsung terbongkar. Enggak, kalau ini pas. Jadi ini kan kita udah gulung. Baru Pak, ini kaki dikumpul. Dikumpul begini. Kuat. Baru arahkan ke kepala. Sudah arahkan, ikat. Ini fungsi ikat di sini. Arahkan, ikat. Dengan cara ikat kita adalah ikat apa namanya? Yang mudah dibuka. Gini, jangan ikat mati. Ikat di kepala, gulung. Gini, Pak. Gulung ini tadi, gini. Gulung, gini, sudah tetap ke arah muka. Inilah tadi, Pak, butuh banyak di kepala. Karena kepala itu besar. Jadi kalau kita sini banyak, sini sedikit, masalahnya begini. Jadi kalau di sini banyak, maka kita gulung, baru bisa ke sini. Baru kita ikat. Iya, kita ikat. Nama Mayat? Assalamualaikum. Iya, jadi kita ikat. Seperti ini. Kita ikatlah di sini, di tengah. Iya, ini sesuai dengan kebutuhan. Berarti juga jadi tim saya ini ya. Iya. Nah, ini kain talinya ini sesuai kebutuhan. Kita ikat juga sama. Ini kan berarti kita butuh 4. Tergantung kebutuhan. Selesai. Setelah itu kita inilah. Tapi terpalnya jangan kan. Iya. Jadi kita bungkus lah pakai ini. Selesai. Bungkus mayat. Kita angkat. Nanti turun di kuburan. Setelah dilihat sudah turun, kita bukalah ini tali. Tarik, buka. Iya. Tarik, terbuka. Tarik, buka. Tarik, kita buka. Mayatnya di dalam bihat nanti tidak perlu buka-buka, Pak. Bahkan Ibnu Qudamah bilang tidak ada buka-bukanya. Langsung saja. Tidak ada itu buka-buka, apalagi ditaruhkan tanah. Kita mau nggak ditaruh tanah di muka? Itu menghinakan mayat. Tidak perlu. Iya. Jadi nanti di dalam lubang, ini kan kainnya ke sini, Pak. Jadi kita miringkan. Begini. Jadi kainnya tidak ini dalam mengkafani mayat. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu kita buka ya kain kafannya. Yang dibuka adalah tali pengikatnya. Masya Allah. Lari keringat. Tidak takut mati kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dipahami mungkin? Itulah cara mengkafani jenazah. Cara mengkafani
Iya, jenazah. Seperti itu yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Ini tadi cara yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Itu tadi itu cara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Mughni, yang belum simpulkan dari cara-cara yang dinukil dalam mengkafani mayat sesuai dengan nanti maslahat waktu penguburan. Karena mengkafani ini Pak harus sambung dengan nanti di penguburan, pas enggak kalau dikafani begitu? Atau bagaimana? Apakah pas atau tidak nanti saat kita menguburkan mayatnya? Nah, itulah tadi yang paling pas. Yang paling pas dan sederhana, ya, dalam mengkafani mayat. Mulai dari memandikan berarti nyambung, Pak. Dengan cara meletakkan kain setelah memandikan, itu sudah pas. Jadi itu bersambung ceritanya. Bersambung ceritanya. Seperti itulah cara. Iya, adapun rincian nanti bagaimana kalau ada orang mau dipakaikan juga gamis. Misalnya dia bernadar, kalau saya mati tolong pakaikan saya jubah itu. Misal, gimana? Tinggal berapa kain kafan setelahnya? Setelah itu bagaimana kalau tidak ada kain kafan? Itu butuh lagi kita bahas. Dan kita akan akhirkan sesuai dengan hadis yang penulis sebutkan. Karena kita tidak bisa ambil langsung semua malam hari ini. Terkait dengan, karena belum sebutkan beberapa hadis dalam masalah mengkafani ini. Termasuk nanti hukum membeli kain kafan yang mahal. Nanti akan disinggung oleh penulis rahimahullah ta'ala lewat hadis yang beliau bawakan di kitab ini. Di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mungkin kita cukupkan dulu dengan pembahasan tadi itu. Kalau ada pertanyaan boleh didiskusikan. Silakan. Baik. Bagaimana kalau mayatnya besar badannya, sementara kainnya itu ukurannya tidak terlalu lebar? Maka kita butuh persiapkan 6. Kita persiapkan 6. Kenapa 6? Karena nanti itu kain kafannya bisa disilang. Cara kita nanti adalah disilang. Jadi kita batu tindih. Jadi kain kafan yang ini menindis sebagian yang ini. Begitu nanti. Batu tindih baru dilakukan seperti itu. Iya, dilakukan seperti itu. Itu yang terus tindisnya juga harus diatur. Pada dasarnya dalam kain kafan mayat itu tidak berjahit. Itu tidak berjahit. Kain kafan yang tidak berjahit. Iya, karena akan rusak dengan cepat. Coba dulu. Silakan. Nah itulah, kalau kita diserahkan kain ihram, maka itu terhitung 1. Kalau ada disodorkan kain ihram, itu sudah terhitung 1. Karena kain ihram itu adalah sempit, maka itulah tadi yang disusun. Iya, dan jangan jadikan dia di yang pertama diletakkan. Jadikan nanti dia terakhir, paling atas ini, paling atas. Jadi dia disusun 2 secara bersilang begini. Nanti setelah itu dibungkuslah begini. Itu terhitung 1. Setelah itu 2 di setelah 2 kainnya. Kan kain ihramnya dia biasanya 2. Maka jadikan 2 itu karena sempit. Jadikan dia begini. Baru paling atas.
Setelah itu kita bungkus gini, baru tadi kedua, ketiga. Itu orang ihram saja. Orang haji saja Pak tidak begitu kalau meninggal di haji. Iya, apalagi ini orang meninggal di tanah air. Iya, memang ada Pak anjuran bahwa orang yang meninggal saat berihram itu tidak ditutup kepalanya. Karena dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Adapun kalau kita meninggal di tanah air, tidak ada. Iya, tidak ada dikasih seperti berihram. Enggak. Ada lagi? Enggak ada? Kalau tidak ada kita tutup karena memang tanggung kalau kita ambil setelahnya. Karena kita akan meluas lagi di pembahasan-pembahasan terkait dengan mengkafani. Silakan. Posisi tangan sebenarnya asalnya tangan itu diirsal. Kalau mayat kan, mayat itu diirsal, dikasih ke bawah begini. Iya, samping atau pas di atas badannya. Iya, dikasih lurus. Itu asalnya. Kalau ada orang meninggal, tangannya dikasih lurus supaya nanti mudah dimandikan, mudah diwudukan. Mudah, kan nanti masalahnya kalau kita kasih begini sudah kaku. Susah diwudukan, susah dimandikan. Tapi kalau ada mayat sudah seperti ini, tidak usah kita kasih lurus. Patah nanti. Tidak usah, biarkan saja begini. Biarkan saja sudah seperti ini. Iya. Tapi tidak ada dibilang sunnah begini. Tergantung nanti kadang-kadang orang di rumah sakit Pak, sudah dia kasih begini memang. Sehingga kita tidak bisa kasih. Tidak bisa kita kasih lurus. Mana yang mudah saja. Tidak apa-apa orang kasih begini. Ya tidak apa-apa juga orang kasih irsal, kasih ke bawah. Tidak ada masalah hal itu. Tidak dipermasalahkan. Allah. Asalnya tidak dijahit Pak. Tapi kalau memang sulit kecuali dijahit, maka tidak apa-apa disambung. Itu kembali ke maslahat Pak. Jadi kita itu lihat maslahat. Misalnya kalau kita susun begitu tadi, nanti akan terbongkar. Jangan jahit dengan cepat. Maksudnya jahit saja di sambungannya, tidak dibuat sarung bersambung, tidak. Jahit saja di sambungannya. Di situ. Pokoknya kita yang hidup itu yang melihat maslahat. Kalau maslahatnya akan terbuka tanpa dijahit, jahit. Sambung. Seperti itu. Ada lagi? Kita cukupkan berarti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti sudah selesai praktek. Karena kita hanya praktekkan dua. Memandikan sama mengkafani. Adapun mensolati dan menguburkannya. Mensolati mudah. Menguburkan kita butuh kuburan. Jadi ditunjuk lagi teman saya bilang, aduh siap-siap kok dikubur. Itu tentunya alhamdulillah kita bisa melihat saat kuburan orang yang meninggal. Karena ngeri-ngeri juga kalau dikubur orang hidup gitu ya. Ya, alhamdulillah. Itu jadi kita hanya praktekkan dua. Kalau mensolati nanti tinggal saya jelaskan takbir pertama, takbir kedua, ketiga, keempat, apa bacaannya. Itu nanti dijelaskan. Kuburan juga itu mudah saja insyaallah. Karena hanya masalah bacaan saat meletakkan mayat sama posisi mayat setelah diletakkan di bawah itu lebih sedikit insya Allah.
pergerakan yang dibutuhkan sehingga kita tidak praktek lagi. Dua itu saja yang kita praktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tujuannya adalah supaya kita semuanya bisa memandikan jenazah. Jadi ada keluarga, begitu caranya. Mengkafani, memandikan, begitulah caranya. Iya, mudah ternyata, tidak sulit. Yang mempersulit dan memberatkan itu adalah ritualnya orang. Ritualnya orang, banyak sekali ritualnya. Iya, banyak sekali ritual yang mereka tambah-tambah. Tapi secara teori berdasarkan syariat seperti itulah yang kita ambil di 2 pekan sebelumnya dan pekan ini. Itulah praktek sederhananya dalam memandikan mayat dan pulang mengkafaninya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.